Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Yang kita cintai, kita muliakan dan selalu kita doakan Habibun al-Mahbub ad-da'i ilallah al-mujahid fi qawlihi wa fi'lihi Al-Habib Ali Zain al-Abidin Al-Haddad hafizahullah wa nafa'na wa bi'ulumihi fid-darain amin ya rabbal. Hadir bersama kita ada Habibun al-Mahbub Al-Habib Sadiq Al-Habsyi. Mohon maaf Habib, Al-Fakir telat sampai, muter-muter. Kalau enggak muter bukan Habsyi. Ada hadir di tengah kita Habibun al-Mahbub Habib Dayat Bahsin. Ada Habibun al-Mahbub Fauzi Al-Habsyi. Ada Habibun al-Mahbub Ibrahim Al-Kaf. Kita doakan dulu yuk semua habaib-habaib kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Amin. Panjangkan umurnya. Amin. Kuatkan imannya. Amin. Dijaga semangat istiqamahnya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Bapak Ibu, adanya habaib di muka bumi itu seperti paku bumi. Hum amanun lana. Mereka inilah menjadi pengaman di muka bumi. Anak-anakku nanti beli kitab judulnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah karya Ibn Hajar Al-Haytami. Kalau tidak salah di halaman 180 di sana beliau menjelaskan ayat wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak jadi menurunkan azab, Allah tidak akan mengazab selama masih ada Nabi Muhammad di dalamnya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum. Allah tidak akan jadi turunkan azab selama Nabi masih ada di tengah-tengah mereka. Pertanyaannya, Nabi sudah tiada. Bagaimana menghadirkan Nabi seperti ada? Kata ulama, hadirkan Nabi dalam sikap kita. Amalkan sunnahnya. Maka siapapun yang mengamalkan sunnah Nabi berarti dia menghadirkan Nabi. Yang kedua, hadirkan Nabi lewat lisannya. Siapa yang sering bersalawat kepada Nabi, memuji Nabi, berarti dia menghadirkan Nabi. Azab ditunda turun buat mereka. Dan yang ketiga, dalam kitab disebutkan asyara sallallahu alaihi wasallam ala dhalikal ma'na fi wujudi ahlul bait. Sebenarnya ayat di atas itu Allah sedang Rasul memberikan isyarat tentang apa? Tentang keberadaan anak cucunya. Hum amanun li ahlil ard. Mereka itu adalah pengaman bagi ahli bumi. Kenapa? Mereka darahnya sama dengan Rasul. Kata Rasul, Allahumma innahum minni wa ana minhum. Ya Allah, aku adalah mereka, mereka adalah bagian dariku. Jangan main-main. Kalau sudah tidak ada ahlul baitnya, azab bisa Allah turunkan. Anak-anak masih ingat kejadian yang terbaru Gunung Lumpur Sumeru, gunung meletus di Sumeru. Ada seorang habib
namanya Habib Mahdhar kalau nggak salah. Habib Mahdhar. Habib ini diwakafkan satu tempat. Beliau pakai rumah wakaf itu, dibikin majelis, dibikin tempat mengaji. Orangnya sederhana, enggak neko-neko, low profile orangnya. Tiba-tiba namanya wakaf, mungkin dari turun keturunannya, anak cucunya nuntut. Memang yang namanya wakaf ini kalau enggak hati-hati bahaya. Kalau saya lebih senang dikasih hibah daripada wakaf. Kalau hibah bisa dijual Habib. Kalau wakaf nggak bisa dijual. Kalau dapat tanah hibah 1 hektar, saya bikin pondok, ternyata nggak cukup, saya jual yang 1 hektar, bisa beli yang 2 hektar. Kalau wakaf nggak bisa. Di kampung saya ada masjid diwakafkan di tengah kota, ramai yang sholat. Akhirnya yang wakaf meninggal, anak cucunya menggugat, sekarang masjidnya jadi sengketa, tutup, nggak ada amal ibadah lagi. Kasihan yang wakaf. Bu, Habib mengalah, beliau tunjukkan akhlak datuknya. Nggak mau ada permasalahan, beliau angkat kaki dari wilayah Gunung Semeru. Beliau angkat kaki, Pak. Terjadi ketegangan, beliau mengalah. Ambil, kalau mau ambil nggak apa-apa. Saya datang nggak bawa apa-apa, pulang nggak bawa apa-apa. Dengan ikhlas beliau tinggalkan daerah itu. Apa yang terjadi? 3 hari setelah angkat kaki anak cucu Nabi, apa yang terjadi? Allah hadirkan Gunung Semeru mengeluarkan lahar hitam tanpa terdeteksi oleh BMKG. Secara logika mustahil Habib. Yang namanya gunung jangankan mau muntah, goyang sedikit terdata goncangannya, terdata goyangannya. Ada alat canggih milik BMKG. Yang kerja di BMKG orang-orang hebat semua. Tapi lagi-lagi ini menunjukkan sepintar apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengalahkan ilmu Allah. Bujur. Di sini bujur atau enggak? Enggak. Enggak. Bapak Ibu, maka bersyukur hari ini masih ada habaib di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau-beliau ini, wabil khusus guru kita Habib Ali Zainal Abidin. Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan apa yang dicita-citakannya. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Haddadil Qulub, segenap para santri dan wali murid semuanya. Hari ini saya datang ke sini tidak seperti tamu, saya rasa. Saya nggak merasa jadi tamu, saya merasa seperti pulang kampung. Orang pondok kalau diajak main ke pondok nostalgia. Orang pondok kalau ketemu pondok terasa ingat nostalgia masa lalu. Saya pernah merasakan masa-masa seperti kalian. Walaupun sebentar saya mondok, nggak nyampe 10 tahun. Sebentar atau lama? Dalam kamus keluarga besar saya Al-Habsyi di Palembang, saya yang paling sebentar. Rata-rata paman-paman saya di atas 10 tahun. Paman saya yang pertama 10-11 tahun mondok di Kuwait, negara Kuwait. Tahu Kuwait? Pangkalan Bun belok kiri. Susah ngejelasin mak-mak gitu. Negara Arab, mak. 11 tahun paman saya Habib Muhsin Al-Habsyi. Enggak balik-balik Pak, tahun ke-11 baru pulang. Paman saya kedua Habib Muhammad Al-Habsyi, 12 tahun mondok di Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Makkah Al-Mukarramah. Enggak pulang-pulang nak, tahun ke-12 baru balik.
Paman saya yang ketiga, Habib Hamid Al-Habsyi, 13 tahun mondok di Abuya, Makkah Al-Mukarramah, nggak balik-balik Pak, tahun ke-13 baru pulang. Yang paling lama paman saya keempat, Al-Habib Hasan Al-Habsyi, sekarang sudah masuk hampir 35 tahun di Mekah, nggak balik-balik Bib. Kenapa? Meninggal di sana. Lagi belajar, waktu haji kecelakaan, jadi syahid, dimakamkan di sana. Saya cuma nggak nyampe 10 tahun, malu saya. Tapi yang saya rasakan, alhamdulillah, barokah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu. Begitu masuk saya mendengar suara santrinya merdu habis, membaca pujian-pujian buat Nabi, membaca syair-syair maulid. Masya Allah, ma min mahallin au masjidin au baitin quri'a fihi maulidun nabi illa haffatil malaika wa ammahumullahu ar-rahma war-ridwan. Tidaklah satu tempat kalau dibacakan maulid isinya syair-syair pujian buat Nabi, maka tempat itu dipenuhi oleh para malaikat. Kalau malaikat sudah ngumpul di sini, yang ngaminin doa kita berarti malaikat. Kalau malaikat yang ngaminin, doa apa yang tidak diijabah oleh Allah? Orang yang mengaminkan makhluk yang gak pernah bikin dosa. La ya'sunallah. Bukan hanya malaikat Allah hadirkan, Allah hujani majlis ini dengan rahmat dan ridhonya. Alhamdulillah. Makanya memang beda kalau hadir di majlisnya para habaib dengan majlis-majlis lain. Auranya beda nih. Seolah-olah Rasul ada di sini. Anak-anak, kalian nanti keluar dari pondok akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan maulid. Maka siapkan ilmu kalian, siapkan mental kalian. Saya pernah merasakan masa-masa seperti kalian. Lagi semangat-semangatnya maulidan ketemu Wahabi. Lagi semangat-semangatnya zikiran gosidan ketemu Salafi. Saya di bid'ah-bid'ahkan waktu itu. Bid'ah haram. Zaman Nabi tidak ada maulid Nabi. Zaman Nabi tidak ada maulid Nabi. Masya Allah. Dikit-dikit Nabi nggak pernah melakukan itu. Kalau ada mereka bilang Nabi tidak pernah melakukan itu, hukumnya bid'ah haram. Saya ajarkan jawaban buat kalian. Hafalkan. Dulu saya diajarin guru saya, saya lapor dengan guru saya. Guru saya sekaligus paman, namanya Habib Ahmad Al-Habsyi. Gurunya Habib Novel, gurunya Habib Najib. Murid pertama Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih. Saya belajar dari guru saya, Masya Allah. Guru saya nggak punya gelar, nggak ada S1, S2, S3. Tapi kalau debat dengan orang yang profesor dari Madinah pun mereka kelenggaran. Makanya anak-anak jangan terkecoh dengan gelar. Guru-gurumu ini sekalipun nggak ada gelar, soal ilmu jangan kamu ragukan. Banyak yang punya gelar, cuma pintar doang, belum tentu benar. Pintar mungkin, benar belum tentu. Nggak usah jauh-jauh nih, yang kemarin gelarnya nggak tanggung-tanggung, profesor. Namanya Buaya Syukur. Buaya atau Buya? Profesor, Pak Profesor. Tapi salah memahami hadis Nabi.
Dia giring opini bahwa seolah-olah Nabi itu nggak pernah merasa benar. Nabi itu juga punya salah. Makanya Nabi istighfarnya sehari 70 sampai 100 kali. Ini menunjukkan Nabi itu saja merapus dan punya salah. La haula wala quwata. Dia samakan Nabi dengan kita. Dia samakan istighfar Nabi dengan kita. Padahal jangankan istighfar Nabi dengan kita, Nabi dengan para anbiya saja Allah bedakan, gak disamakan. Anak-anak silakan buka Quran, bukti kalau Allah membedakan Nabi. Jangankan dengan manusia biasa, dengan sesama Nabi saja dibedakan. Tidak ada satu ayat pun dalam Quran Allah manggil Nabi langsung namanya. Ya Muhammad, ya Ahmad. Tidak ada. Tapi kalau nabi-nabi yang lain langsung dipanggil namanya. Ya Adam, ya Ibrahim, ya Nuh, sampai ya Isa. Nama-nama nabi yang lain langsung dipanggil. Kalau nabi kita enggak. Ini membuktikan Allah sayang, dibedakan. Jadi kebangetan kalau ada makhluk menyamakan nabi dengan yang lainnya. Allah saja membedakan. Nggih. Yang menyamakan Nabi dengan yang lain berarti bungul-bungul pintar. Nabi dulu saya ingat tuh waktu masih ngajar di pesantren Aryan, dalam Aqidatul Awam kan disebutkan ismatuhu kasairil wajibatun. Profesor nggak paham Aqidatul Awam. Anak SMP paham. Itu udah pelajaran dasar. Yang namanya Nabi maksum. Bahkan Nabi Muhammad lebih maksum daripada nabi-nabi lainnya. Dalam Quran disebutkan kok Allah ampuni dosa Nabi yang lalu dan yang akan datang. Anak-anak nanti belajar dari guru antum, guru kita Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki sudah lama membahas tentang hadis yang dibahas profesor ini. Berarti profesor harus ngaji lagi sama abai. Dalam kitab Insanul Kamil, manusia yang sempurna, disebutkan dalam kitab itu, kata Abu ya, salah satu bentuk kenapa Nabi istighfarnya lebih banyak, bukan banyak dosa, menunjukkan min kamali tawadhu'ihi. Nabi itu terkenal paling jago urusan tawadunya, bukan di urusan istighfar saja. Ada yang lebih dahsyat, Nabi ngangkat tangan berlindung dari neraka. Emang Nabi masuk neraka? Lalu apa fungsi doa ini? Bukan berarti Nabi masuk neraka. Maksudnya Nabi tawadu, udah pasti masuk surganya, masih berlindung dari neraka. Nggih. Sudah diampuni dosa saja masih istighfar. Betul? Betul. Maka anak-anak jangan terkecoh dengan yang gelar doktor, LC, MA, profesor. Belum tentu benar. Pintar mungkin. Nggih. Sallallahu Dulu saya lapor dengan guru saya Habib, saya diserang. Saya ingat betul guru saya ngajarin. Sampai sekarang masih ingat tuh, udah puluhan tahun. Anak-anak coba dihafalin. Kalau ada yang bilang Nabi gak pernah melakukan itu, bid'ah, Nabi gak pernah bikin. Baik, caranya begini. Jawab, tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'af'alin minal af'al laisa dalilan ala hurmatihi. Kasih tahu kepada mereka, bukan berarti Nabi nggak pernah melakukan, lantas itu langsung dihukumi haram hukumnya. Ini menandakan kebodohan mereka. Anak-anak, saya kasih contoh, Nabi kalau makan pakai apa? Saya nggak pernah dengar ceritanya Nabi makan pakai sendok.
Zaman Nabi belum ada sendok dan garpu, apalagi sumpit. Lalu sekarang kita makan pakai sendok. Apa lantas sendok yang nggak pernah dipakai Nabi hukumnya sendok haram? Haram? Bukan begitu cara memandang hukumnya. Enggak. Nggak cukup kasih satu, tambah dalil kedua. Dalil kedua, anak-anakku, Nabi kalau makannya lesehan. Mana ada zaman Nabi meja. Mimbar aja Nabi dibikin setelah berapa tahun. Dulu Nabi kan nggak punya mimbar, bersandar di pohon kurma sampai badan Nabi berbekas sayang. Sahabat kesian lihat Nabi, lalu ada yang menawarkan bikin mimbar. Apalagi meja. Zaman Nabi nggak ada meja, lalu kita makan pakai meja. Apakah meja hukumnya karena nggak dilakukan Nabi jadi haram? Nggak begitu cara mikir sudut pandangnya. Enggak. Tiba-tiba kita jawab begitu dia ngeles Wahabi. Wahabi suka ngeles ya? Salafi, salah pikir. Dia langsung bilang, Habib, itu kan contoh yang gak ada hubungannya dengan ibadah. Itu kan urusan dunia. Kalau itu kita gak masalah. Maksud kami yang ada hubungan dengan ibadah. Saya diajarkan guru saya kalau debat sama Wahabi, pancing dulu yang begini, nanti dia ngelempar yang lain, baru kita jawab yang lain. Kepancing dia, saya langsung bilang, oh jadi kalian mau contoh yang ibadah. Sengaja saya tahan, setelah ini dengerin, saya bilang. Sekarang yang ibadah, saya bilang, hadirkan di hadapan saya satu dalil saja. Nabi pernah sholat tarawih 1 bulan full berjamaah di masjid. 1 bulan ya full berjamaah. Seperti kalian berjamaah sholat tarawih di Masjidil Haram. Tidak ada. Nabi cuma 6 kali dan 7 kali saja berjamaah. Apakah kita berjamaah full 1 bulan karena nggak dilakukan Nabi sholat tarawih berjamaah 1 bulan jadi haram? Enggak begitu cara mandangnya. Enggak. Yang kedua, saya bilang, hadirkan di hadapan saya, adakah hadis Nabi pernah sholat di atas sajadah? Udah pernah. Walam yusalli alaihi salatu wassalam ala sajadatin qat. Kalau nggak salah saya baca ini justru di kitab mereka, kitab Wahabi. Kalau nggak salah judulnya Ighatsatul Lahfan, kitab punya Wahabi sendiri. Mereka menyebutkan bahwa Nabi nggak pernah sholat di atas sajadah, sementara di Masjidil Haram sajadahnya terbaik nomor 1 di dunia dari sutra barahannya. Nggih, Nabi nggak pernah sholat di atas sajadah, makanya berbekas kening Nabi. Nggih, nggak cukup saya bilang, kasih contoh yang ketiga. Kemarin saya lihat kalian para Wahabi Salafi habis sholat Isya kalian ada kultum sebelum tarawih dan setelah tarawih. Mana dalilnya? Zaman Nabi nggak pernah ada kultum, ceramah sebelum tarawih dan setelah tarawih. Bukankah ceramah itu ibadah? Ad-dinun nasihat. Nasihat itu adalah agama. Agama itu nasihat. Nggih. Masa nggak ada di zaman Nabi orang ceramah jadi haram hukumnya? Nggak begitu cara mikirnya. Ada satu lagi loh Habib, saya geli kadang-kadang. Mereka kalau di dalam kitab setiap kali menyebut sahabat Nabi atau menyebut tabi'in, di dalam kitab mereka ada kalimat radhiyallahu anhum. Kadang-kadang radhiyallahu anhu. Sampai detik ini saya belum pernah membaca ada satu hadis di zaman Nabi ada ucapan yang begini. Zaman sahabat, zaman tabi'in tidak ada. Ini bib baru dia bikin bib untuk menyaingi orang-orang Syiah yang suka nyebut alaihi salam. Nanti kalian baca kitab, judul kitabnya Al-Aliul Bahiyah
fi syarhil aqidatil wasitiyah, lagi-lagi kitabnya milik orang Wahabi. Saya membaca di sana, ternyata radhiyallahu anhum tidak pernah ada di zaman Nabi. Bukankah ini juga bid'ah? Nggih. Nggih. Maka anak-anakku, percayalah, kalian belajar dari Habib, ini jalur yang paling tepat, jalur yang paling dahsyat. Hasyim Asy'ari, orang pertama yang bikin NU. Muridnya siapa gurunya? As-Sayyid Ahmad Dahlan. Imam Ahmad, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, gurunya pun dari Sayyid, anak cucu Rasulullah. Sementara lucu Wahabi nggak mau cinta dengan Ahlul Bait, padahal sumber ilmu dari alnya Rasulullah, keluarganya Nabi. Nggih. Makanya beruntung antum jadi muridnya Habib. Guru antum orangnya alim, gurunya alim, tawadhu, masya Allah. Sekali lagi, apapun yang antum dapatkan dari beliau, percayalah, beliau referensinya lebih hebat dari Wahabi dan Salafi. Insya Sallallahu alaihi Sallallahu Sallallahu alaihi Sallallahu. Saya nggak banyak-banyak, cuma mau titip pesan buat anak-anak. Boleh? Saya pernah jadi kalian, kalian belum pernah jadi kayak saya. Saya pernah jadi muda, kalian belum ada kan yang jadi tua. Maka pesan buat anak-anak muda, kalau pengen jadi anak muda yang terbaik, dengarkan. Khairu syababikum al-mutasyabbihuna bisyuyukhikum. Lelaki yang baik, pemuda yang baik adalah yang mau belajar dari pemuda-pemuda sebelumnya. Kalian yang muda belajar dari yang lebih tua. Mereka pernah merasakan masa-masa kalian. Ambil pengalamannya, karena jangan lupa pengalaman itu ilmu tersirat dari Allah buat kita. Man kathura i'tibaruhu qalla itharuhu. Siapa yang pandai mengambil ilmu dari semua apa yang terjadi di sekelilingnya, yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan, maka sedikit kegagalan dalam hidupnya. Anak-anak, belajarlah dari kisah-kisah orang sebelum kalian. Kalian buka Al-Quran, isinya 3/4 adalah cerita. Bahkan ini cerita orang yang sudah mati. Berarti Wahabi bilang managib haul bid'ah, padahal Allah bikin haul. Anak-anak, di dalam Quran ini managib, isinya managib orang-orang yang sudah mati loh. Cerita orang-orang yang sudah wafat loh. Bukankah ini haul? Bukankah ini managib? Jadi lagi-lagi yang diajarkan datuk kita para habaib itu sudah ada dalilnya. Nggih. Anak-anak, saya titip pesan, kalau kalian kepengen ilmu kalian barokah, ilmu kalian mudah dapatnya, jangan lupa ya, sering-sering doakan guru kalian setiap saat. Mimpi ilmu mau berkah, kalau yang punya ilmu tidak kamu doakan. Lihat Imam Ahmad bin Hambal, kenapa ditakdirkan jadi imam madhab yang keempat setelah gurunya Imam Asy-Syafi'i? Tahu kenapa? 40 tahun gak pernah absen mendoakan gurunya Imam Syafi'i dalam setiap sholatnya. Dalam sholat saja ingat, apalagi di luar sholat. Apa doa Imam Ahmad bin Hambal? Rabbi firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni aku, ampuni orang tuaku, dan ampuni guruku. Berkat itu
Allah berkahi ilmunya, Allah takdirkan jadi imam mazhab yang keempat. Maka anak-anakku kepengen jadi ulama, doakan ulama. Insya Allah kamu ditakdirkan jadi ulama. Amin. Buat ibu bapak, wali murid, saya titipkan pesan guru saya. Mimpi anak-anakmu akan lahir jadi ulama kalau dalam hatimu ada kebencian dengan ulama. Sekali lagi, mimpi 7 keturunanmu ada yang jadi ulama kalau dalam hidupmu suka memfitnah ulama. Apalagi yang difitnah, apalagi yang dibenci seorang ulama yang di dalam darahnya mengalir darah Rasulnya. Saya geli kadang-kadang lihat Wahabi Salafi ngaku-ngaku ahlus sunnah, tapi ada sunnah yang dia lupakan. Apa? Mencintai anak cucu Rasulullah. Nggih. Nggih. Bapak Ibu berbahagialah yang sudah mencintai anak cucu Rasulullah Habib Ali Zainal Abidin. Berbahagialah, Rasul membalas dengan cintanya. Anak-anak nanti beli kitab judulnya Al-Minahul Makiyah fi Syarhil Hamziyah karya Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar ini banyak betul kitab-kitabnya, Pak. Saya paling suka kitab-kitab jadi. Di sana disebutkan sebuah hadis. Nabi bersabda, Nabi awali hadisnya dengan kata sumpah. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang nyawaku ada di atas genggamannya, la yu'minu ahadun bi, tidak dikatakan seseorang beriman kepadaku hatta yuhibbani, sampai dia betul-betul mencintai aku, kata Nabi. Wala yuhibbuni hatta yuhibba zawi, dan tidak dikatakan dia mencintaiku, kata Nabi, sampai dia betul-betul mencintai keluargaku. Ana harbun liman harabahum, saya siap, kata Nabi, menabung genderang perang kepada siapapun yang memerangi keluargaku. Wasilmun liman salamahum, saya akan berdamai, kata Nabi, dengan orang-orang yang berdamai dengan keluargaku. Wa aduun liman adahum, saya memusuhi orang-orang yang memusuhi keluargaku. Ala, ada harfu tanbih di sini. Ala, kata Nabi, man aza qarabati faqad azani, siapa yang menyakiti keluargaku berarti dia menyakiti aku. Wa man azani faqad azallah, siapa yang menyakiti aku berarti menyakiti Allah. Mimpi ngaku-ngaku cinta sama Rasulullah tapi enggak cinta dengan anak cucunya Rasulullah. Nggih. Gimana kakeknya mau ngasih syafaat kalau cucunya malah dibenci dan dimusuhi? Nggih. Sebanyak apapun ibadah dia, kalau dia mati bawa benci kebencian dengan anak cucu Nabi, mimpi masuk surga. Saya pastikan mimpi masuk surga. Mau dia seorang gus sekalipun, mau dia seorang tuan guru sehebat apapun, mau dia seorang ajengan sekalipun, kalau mati bawa kebencian dengan anak cucu Nabi, haram masuk surga. Habib Ahmad kok berani jamin haram, mana dalilnya? Saya bukan cuma hadirkan dalilnya, judul kitabnya. Anak-anak nanti beli kitab Mustadrak ala Sahihain karya Al-Hakim An-Naisaburi. Di sana dijelaskan sebuah hadis yang panjang. Mana hadisnya? Ujungnya saja saya ambil. Nabi pernah ngasih perumpamaan, Pak. Falaula anna rajulan sofana bainar rukni wal maqam, kata Nabi, kalaulah ada seseorang yang hari-harinya ibadah enggak tanggung-tanggung, ibadahnya digambarkan Nabi di depan Ka'bah, antara rukun dan maqam itu daerah mustajab doa. Di kota Mekah depan Ka'bah, Masjidil Haram, di mana ibadah di situ dikalikan 100.000 kali lipat. Fasalla wasam, dia bukan cuma sholat ibadah, tapi dalam keadaan sedang berpuasa tiap hari, Pak.
Kurang hebat apa? Ibadahnya di kota Mekah, depan Ka'bah, tempat mustajab, lagi puasa, kerjaannya sholat 24 jam. Tsumma laqiyallah, tapi sayang kata Nabi, dia mati meninggalkan dunia, berjumpa dengan Allah. Fahuwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin. Dia mati cuma bawa kebencian, Pak. Coba dengarkan hadisnya. Mubghid, baru benci, Pak. Belum memfitnah, belum membunuh, baru benci. Dia mati bawa kebencian dengan anak cucuku. Nabi yang pastikan, Pak, dakhalat nar, dia pasti masuk neraka. Allah enggak lihat sholatnya, Allah enggak lihat puasanya, Allah enggak lihat dia di depan baina rukun wal maqam, Allah enggak lihat dia di depan Ka'bah. Hilang kebaikan dia semua. Yang diukur Allah adalah kebenciannya. Maka kata guru saya, ini berlaku hadisnya mafhum mukhalafah. Kalaupun yang hadir di sini ibadahnya nggak banyak-banyak amat, dosanya yang banyak, tapi kalau mati bawa kecintaan dengan anak cucu Nabi, boleh jadi Allah nggak lihat dosanya. Yang Allah ukur adalah kecintaannya, yang Allah ukur adalah perjuangannya bersama anak cucu Nabi. Maka Allah hadirkan rahmatnya, Allah ampuni, Allah masukkan ke dalam syurga. Kenapa? Rahmat Allah lebih luas dari azabnya. Nggih. Sallallahu ala Anak-anakku, pesan kedua buat kalian, biar ilmu bersahabat dengan kalian, jangan jadi santri pemalu. Ilmu gak akan turun buat dua orang, satu sombong, dua pemalu. Tidak ada istilah malu dalam agama. Saya dulu Habib kecil sudah pengen minta dimasukkan ke pondok, dibawa oleh ayah saya jadi santri bawang, anak bawang. Begitu masuk, ayah saya cuma titip pesan, Ahmad, nanti kalau kamu diterima di pondok, nah kamu diterima, kamu jangan duduk di belakang, duduk paling depan. Siap abuya. Nanti kalau guru ceramah jangan tidur, dengarkan. Siap. Kalau guru lempar pertanyaan, angkat tangan, kalahkan santri yang lain. Siap ayah. Tapi kalau nggak tahu jawabannya gimana ya? Yang penting angkat tangan dulu. Saya ingat betul itu pesan guru saya. Tahun pertama saya duduk paling depan, terus berikutnya sampai saya diterima jadi santri SMP kelas 1, baru berapa bulan saya sudah nekat berani. Setiap kali pimpinan pondok ngasih tausiah, habis itu lempar pertanyaan, saya duluan angkat tangan, Pak. Santri lain mana ada yang berani mengangkat tangan? Yang 6 tahun mondok aja diam deh. Saya teringat wajah ayah saya, angkat tanganmu nak, angkat tanganmu, banggakan ayah ibumu nak, bikin orang tuamu bangga di hadapan Allah. Saya angkat tangan, saya ngangkat sebentar, nurunnya cepat. Teman-teman saya heran, hebat Ahmad, kamu baru berapa bulan nyantri, kamu sudah tahu jawabannya ya? Kakak tingkat kita aja 6 tahun nggak tahu jawabannya, kamu tahu ya? Enggak. Loh kalau enggak kenapa ngangkat tangan? Kata abuya, kata ayah saya, yang penting berani dulu. Kalau berani, ilmu pasti akan bersahabat dengan orang yang berani dalam kebenaran. Akhirnya kalian tahu saya dapat manfaat apa dari keberanian itu? Guru saya kagum, pimpinan pondok kagum. Saya dipanggil, saya ada dipanggil. Saya disuruh berdiri di hadapan semua santri, dibanggakan guru saya. Ini santri yang saya suka. Walaupun gak bisa, tapi kepengen bisa. Walaupun gak tahu, tapi nekat. Kenapa kamu ngangkat tangan? Kata ayah, ngangkat tangan dulu abuya, yang penting berani. Ini anak santri hebat, birrul walidainnya luar biasa. Akhirnya saya diangkat jadi asisten pribadi guru saya.
asisten, mana-mana megang sendal. Tapi di mana ada sendal guru saya, pasti ada saya. Yang 6 tahun mondok belum tentu terpilih jadi asisten pribadi. Saya hanya waktu sebentar langsung jadi asisten. Jarak saya dengan guru saya dekat. Guru saya kemana-mana, saya ada di sampingnya. Guru saya ketemu ulama besar dunia, saya ada di sampingnya. Teman-teman yang lain susah nyium tangan ulama, saya duluan bukan nyium tangannya, nyium pipi kening meluk bisa. Guru saya diundang oleh gubernur, saya ada di sampingnya. Guru saya diundang wali kota, saya ada di sampingnya. Guru saya ketemu menteri, saya ada di sampingnya. Guru saya ketemu panglima tertinggi TNI waktu itu, datang ke pondok, saya ada di sampingnya. Akhirnya apa? Mata saya dapat manfaat, dilatih melihat orang-orang besar. Akhirnya punya semangat ingin jadi besar. Anak-anakku pegang omongan Habib, mau jadi apa kalian? Sifat, mental, semangat itu salah satunya ala hasabin nador. Ala hasabin nador, tergantung mata kalian sering lihat apa. Makanya sebabnya kenapa di rumah kita Pak ditempel kutu-kutu aulia-aulia begini. Kenapa? Ini olahraga mata. Lihat orang soleh jadi pengen soleh. Lihat orang alim jadi pengen alim. Lihat orang yang pintar jadi pengen pintar. Kalau lihat orang maksiat pasti kepengen maksiat. Mata saya dilatih melihat orang-orang sukses, orang besar, saya jadi kepengen besar dan sukses. Makanya anak-anak, matamu pandang teman-temanmu yang selalu semangat dalam menuntut ilmu. Cari teman yang rajin, cari teman yang semangat, cari teman yang taat dan hormat kepada gurunya, maka kamu pun akan jadi semangat. Mau jadi apa orang itu sifatnya tergantung apa yang sering dilihat oleh mata. Saya kasih contoh. Petugas kamar mayat punya sifat jarang senyum. Kenapa? Matanya sering lihat siapa? Adakah mayat yang cengar-cengir? Itu kebawa jadi sifat loh Pak. Contoh kedua, saya punya teman Bib, nggak pernah senyum Bib, nggak pernah senyum. Waktu masa remajanya, cemberut aja. Lalu saya hijrah ke Jakarta, dia pergilah ke kota lain. Suatu hari saya tabligh akbar di kotanya, saya ketemu teman saya sudah berubah sifatnya. Dari cemberut murah senyum, saking murahnya nggak ada orang senyum-senyum. Saya tanya, Mas Bro sini, dulu kamu ini cemberutan, sekarang kok kamu murah senyum? Apa rahasiamu? Alhamdulillah Beb, saya udah punya pekerjaan. Oh mantes, kerja di mana? Rumah sakit jiwa. Ternyata sering lihat orang gila ketawa, ketular jadi gila. Makanya anak-anakku pengen soleh, mandang orang-orang soleh. Paling tidak dengan memandang kalau kamu nggak bisa seperti gurumu, kamu mengikuti apa yang dilakukan dan disukai gurumu. In lam takunu mislahum fatashabbuh in lam takunu mislahum. Tirulah gurumu kalau engkau nggak bisa jadi seperti gurumu. Fa inna tashabbuh bil kirami falahu. Meniru yang baik maka engkau akan jadi beruntung. Insya Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu Pesan yang ketiga, jangan jadi santri cengeng. Dikit-dikit lapor orang tua, dikit-dikit lapor orang tua. Nggih. Nggih. Nih, yang orang-orang tua nih kalau dengar santri pulang gara-gara dicubit, dirotan sama gurunya lalu lapor, jangan dibelain. Semakin dibelain nih bocah, makin besar kepala. Dulu saya pernah dipukul rotan sama guru saya. Padahal saya bukan kesalahan yang fatal. Saya di rotan itu karena saya minggat.
Jangan suuzon dulu. Saya minggatnya minggat hasanah tahu. Minggatnya bukan kayak santri lain ngerokok, main biliar, nonton film, enggak. Saya minggatnya dengerin ceramah kayak Haji Zainuddin MZ di Masjid Agung. Begini ceritanya. Dulu saya ngefans banget dengan kayak Haji Zainuddin MZ tahun 80-an. Siapa yang nggak ngefans dengan Zainuddin? Belum ada penceramah yang retorika terindah waktu itu. Sampai sekarang pun belum menemukan saya penceramah yang retorikanya terbaik. Nggih. Nggih. Nggak pernah jenuh dengar ceramahnya. Kata-katanya tertata, luar biasa. Joknya pun berkelas. Saya ngefans banget dengan Zainuddin MZ waktu itu. Saya pasang niat kalau ada Zainuddin MZ ke kampung saya Palembang, saya akan duduk paling depan dengerin ceramahnya. Ternyata baca koran di pondok, ada koran kan kita ditempelin, Zainuddin akan tabligh akbar bulan depan di Masjid Agung Palembang. Tapi sayang betul acaranya malam. Beliau tampil jam 10, diprediksi selesai jam 12 malam. Beliau ceramah 2 jam lebih loh. Waktu itu masih muda-mudanya. Masalahnya saya di pondok maghrib gerbang ditutup. Mau nggak mau saya harus minggat dari pondok. Mau nggak mau harus belajar teknik minggat. Saya nggak tahu cara minggat, saya amalkan ajaran guru saya. Segala sesuatu tanyakan kepada ahlinya. Saya cari lagi di pondok mana yang ahli minggat ini. Ternyata ada teman saya juara minggat 3 serangkai. Setiap minggat nggak pernah ketahuan. Kompak nih makhluk ini. Saya diam-diam datang dengan berat hati. Saya bergabung dengan kelompok mereka. Saya disambut dengan sholat al-badr. Santri baik mau gabung dengan santri yang dia kerok, disambut. Saya disambut dengan permadani merah, sholat al-badr lagi. Ahmad, kamu betul mau minggat? Iya. Nggak nyangka ya anak yang pintar kayak kamu minggat. Emang nggak boleh minggat. Tapi ngomong-ngomong kita mau minggat kemana? Nanti rahasia. Soalnya kalau saya bocorin mereka nggak mau nurunkan ilmunya. Saya bilang ajarkan ke saya dulu teknik minggatnya lewat mana, seperti apa. Nanti kalau berhasil baru saya kasih bocoran. Jadi kita minggat ya? Iya. Oke. Saya diajarin teknik minggat, memang jago makhluk itu. Singkat cerita, aman kami keluar dari pondok, nggak ketahuan penjaga sapam. Sudah deket, jauh dari pondok, mereka bertiga nanya, Ahmad, minggat kemana kita? Insya Allah, minggat kita kategori hasanah. Hasanah? Emang kita mau kemana? Nonton bioskop? Enggak. Main biliar ya? Enggak. Ngerokok ya? Enggak. Terus kemana? Kita akan minggat ke Masjid Agung mendengarkan ceramah ke Haji Zainuddin MZ. Saya dipukulin, Pak. Kurang ajar kamu ya. Emang kita di pondok kurang diceramahi. Kalau tahu begini alasannya kami tidak mau menurunkan ilmu kami kepada kamu Ahmad. Akhirnya pecah kongsi kami Pak. Mereka bertiga nggak mau ikut saya ke masjid Habib. Mereka dengan hobinya ngerokok, ke pasar, main biliar, nonton bioskop. Saya dengan niat awal minggat, saya mau dengerin ceramah. Saya mau lihat idola saya. Selesai jam 12 malam, janjian lagi dengan 3 orang ini, ketemu di pasar, mulai nggak kompak Pak, udah nggak saling tegur. Keluar dari pondok aman, masuk pondok karena nggak kompak, ketangkep sapam. Akhirnya kami berempat dimasukkan penjara sijil. Dulu di pondok itu ada penjaranya nih. Sini ada penjara nih. Bolehlah dibikin dulu. Bandel-bandel penjara dulu dia. Dulu di pondok saya ada penjaranya saya. Penjara dibikin mirip betul dengan penjara. Nggak ada kasur, tidurnya betul-betul semen. Terasa kayak di penjara. Itu pengalaman pertama saya masuk penjara nih. Di penjara menjelang subuh kami dikeluarkan Pak. Dipermalukan di hadapan santri-santri semuanya.
Di baris 4, pimpinan pondok datang. Langsung ditanya satu-satu. Walad, semalam kamu minggat kemana? Kalau sudah ngadepin pimpinan gak berani bohong. Langsung dia menjawab, nonton biskop Abuya, dipukul 1 kali rotan. Keletak. Saya senyum sambil berkata, rasain lo. Apa suruh nonton biskop? Coba ikut saya, aman insya Allah. Santri yang kedua, kamu minggat kemana? Merokok Buya. Keletak. Saya bilang, rasain lo. Siapa suruh merokok? Coba ikut saya, aman insya Allah. Yang ketiga, kamu minggat kemana? Main biliar Buya. Keletak. 1 kali dipukul. Saya bilang, rasain lo. Coba ikut saya, aman insya Allah. Saya udah pede banget, aman. Saya yang ditanya, Ahmad, gak disangka kamu selama ini dibangga-banggakan di sini. Kamu ternyata bergabung dengan kelompok ini. Kamu minggat kemana? Saya bilang, Abuya, insya Allah minggatnya Ahmad kategori minggat hasanah. Hasanah. Kemana kamu minggat? Ahmad tidak seperti 3 makhluk mubazir ini. Merokok, main biliar, biskop, enggak zaman. Jadi kamu minggat kemana? Insya Allah membuat Abuya bangga. Kemana kamu minggat? Ke Masjid Agung dengerin ceramah. Akhirnya saya dipukul 3 kali. Keletak. Mereka bertiga nyerang saya. Rasain lo. Coba ikut kita. Pukulnya cuma sekali. Saya 3 kali Pak dipukul Pak. Sempat di hati saya suuzon dengan guru saya. Mudah-mudahan Allah ampuni saya. Sempat suuzon. Guru tidak adil. Masa yang merokok, main biliar, udah jelas-jelas maksiat, dipukul sekali. Saya ini dengerin ceramah dipukul 3 kali. Akhirnya besok saya minggat lagi ke rumah. Saya mau berhenti dari pondok. Saya ngadep ibu saya, Umi, Ahmad mau berhenti dari pondok. Kenapa nak? Itu guru nggak adil. Ahmad dipukul 3 kali Umi. Masya Allah, kenapa? Minggat. Ibu saya menangis. Ya Allah, anak kesayangan Umi dipukul 3 kali nak kamu nak. Masya Allah. Nak kamu tunggu di sini nak ya. Nanti Umi panggilkan ayahmu biar genapkan jadi 10. Pulang kamu. Jangan jadi santri cengeng. Dikit-dikit nangis, ngadu. Kapan kamu mau jadi sukses kalau begini? Panggil ibu saya lebih radikal rupanya. Akhirnya saya minggat lagi dari rumah. Balik ke pondok, minta maaf saya dengan guru saya. Abuya maaf, saya sempat seuzon dengan Abuya, tapi saya ikhlas, ridho. Abuya mau hukum saya apa saja saya ridho. Benar Buya. Ridho, ikhlas, siap Abuya. Dulu kami para santri punya moto dalam menuntut ilmu, ana abdun liman allamani harfan. Kami siap jadi budak hamba saya bagi siapapun yang mengajarkan kebaikan kepada kami. Enggak kayak sekarang Pak, ngerasa nggak dunia pendidikan keberkahannya hilang? Gimana nggak hilang? Murid ninju guru, murid ngeroyokin guru. Baru begini sedikit lapor Komnas HAM, baru cupit sedikit Komnas HAM. Gimana mau berkah? Isbir ala murril jafa min muallimin. Kalau kita sabar dengan ujian yang dihadirkan guru kepada kita, itu nggak bawa kesulitan jadi keberkahan. Saya siap, malah saya minta hukuman tambahan. Abuya, hukum saya tambahan. Saya ridho. Yang penting ada kebaikan buat saya. Benar? Kamu kemarin minggat kemana? Dengerin ceramah Abuya. Ceramah ya? Kalau begitu malam ini Abuya tambah hukumannya. Apa Abuya? Kamu akan ceramah jam 12 malam di kuburan. Nyesel saya minta tambah. Ternyata betul saya dibawa jam 12 malam di sebuah perkuburan paling serem di kampung saya. Namanya Nagaswida. Kalau saya nggak lakukan itu, saya dicoret jadi santri, tidak diluluskan.
Daripada saya nggak lulus, lebih baik saya terima tantangan ini walaupun harus dengan resiko kesurupan. Saya ditaruh jam 12 malam di kuburan tengah-tengah. Kuburannya masih baru lagi. Guru saya bilang, lihat tanahnya masih segar, baru tadi sore dimakamkan. Ini orang mati karena dibacok preman, mungkin dia lagi disiksa di dalam. Sekarang kamu berdiri di sini, Abuya menunggu kamu di sana di pinggir jalan. Kamu ceramah, kamu teriak sekencang-kencangnya. Nanti materi ceramahmu tentang kematian. Dalam hati saya lengkap penderitaan saya hari ini. Saking takutnya, tapi walaupun begitu tetap bagi kami sami'na wa ata'na. Gak mantah kalau sudah guru. Husnudzon saya saking takutnya, kalian tahu gak berani saya ceramah buka mata kuburan. Saya tutup mata sampai saking takutnya lupa baca hamdalah, baca salam lupa, langsung baca ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati, apalagi yang di sana. Marah guru saya. Ada betul omongan saya. Guru saya teriak, ulang lagi ceramahnya. Tadi nggak pakai salam, ulang harus pakai salam. Saya bilang nggak mau. Kenapa nggak mau pakai salam? Saya jawab, takut ada yang jawab. Jam 12 malam nanti ada yang jawab berjamaah. Ini kisah nyata loh, sampai saya masukkan ke dalam film saya. Saya pernah bikin film dakwah, saya masukkan cerita ini. Tapi di film saya bikin 3 orang, ada yang nemenin. Mulanya sendirian waktu itu. Mak, belum selesai ceramah saya sudah kencing celana. Nah, setelah berapa tahun, begitu mau guru saya mau wafat, saya dipanggil. Ahmad, ajlis hina. Ta'al. Aqul lak syai'. Ada soal? Abuya mau ngomong sesuatu dengan kamu. Kamu punya pertanyaan buat Abuya? Saya bilang, aywa indi Buya, indi soal min amiki qalbi. Saya punya pertanyaan yang dari hati paling dalam, sudah lama saya simpan, tapi nggak berani nanya. Baik, tayyib. Kata Abuya, silakan, mau nanya apa? Abuya, masih ingat gak dulu waktu Ahmad pernah minggat bersama teman-teman, yang lain minggatnya bikin maksiat, bikin dosa, tapi kok dipukul 1 kali. Ahmad waktu itu minggatnya karena dengar ceramah, kok dipukul 3 kali. Apa ini maksudnya Abuya? Baru dibongkar gitu. Apa katanya? Ahmad, itu pukulan mahabbah, itu pukulan cinta, nak. Makanya kalau orang sudah cinta pasti dikhususkan dibanding dengan yang lain. Yang lain minggatnya bikin Abuya kecewa. Kamu minggat karena pengen jadi ulama, jadi penceramah. Abuya tahu cita-citamu pengen jadi ulama, makanya Abuya pukul yang banyak biar kamu cepat sampai ke finish. Kamu tahu nggak kuda pacuan katanya? Kuda pacuan itu mana mungkin kudanya lari kencang sampai ke finish, panggung, megang piala jadi pemenang, mana mungkin. Kalau yang nunggang kuda nggak mukul pantat kuda. Dipukul, makin kencang dipukul, makin cepat sampai ke tujuan. Coba kalau nggak dipukul Pak, diulas-ulas, maju. Yang ada kuda nafsu. Ini bukan lari malah nafsu kuda lihat kamu. Ini saya pukul itu biar kamu sampai ke finish, kamu jadi ulama, kamu naik panggung, kamu punya panggung nanti di sana. Masya Allah, berarti saya dianggap kuda, Pak. Saya tanya lagi yang kedua, Abuya. Pertanyaan yang kedua, kenapa Abuya tambah hukuman saya ceramah di kuburan? Padahal jelas-jelas itu orang mati, nggak ada manfaat saya ngomong dengan orang mati. Kata beliau, siapa bilang? Begini nak, nanti kan kamu sudah menang.
dapat piala, kamu dapat panggung, dikasih panggung keliling Indonesia, keliling dunia, nanti kamu ngadepi ribuan orang. Ingat pesan saya, gak semua yang hadir itu hatinya hidup, nak. Wujudnya ada, wujuduhu keadamu, wujudnya ada, dengerin ceramah, tapi hatinya kemana-mana. Bahkan nanti kamu akan datang suatu zaman, dia hadir dengerin ceramahmu, bukan mencatat kebaikanmu, tapi mencari-cari kesalahanmu. Kira-kira bisa jadi tersangka gak ya ini? Ternyata sekarang kita sudah ada di zamannya. Isi ceramah lebih banyak baiknya, tapi yang dicari-cari kesalahan penceramahnya. Sekarang sudah tiba zamannya, baru nyambung pesan hikmah yang disampaikan guru saya berapa puluh tahun yang lalu. Maka anak-anakku, percayalah, setiap hukuman gurumu, kalau engkau ridho, itu malah akan jadi manfaat, tidak mendatangkan mudarat. Insya saya tutup dengan kisah terakhir. Mohon maaf, ngadepin anak-anak ini strateginya harus pakai cerita. Siang panas, materinya berat, nanti mereka ngantuk. Pakai cerita. Kalau ceramah nggak pakai cerita, nanti kita ceramah, mereka yang bercerita. Anak-anak, kisah yang terakhir, saya titip pesan. Percayalah, kalau kamu ridho dengan hukuman yang diberikan gurumu karena memang faktor kesalahanmu, kamu legowo, kamu nerimo, kamu ridho, kamu ikhlas, pegang omongan Habib. Itu nggak jadi kerugian buat kamu, malah memberikan manfaat dan maslahat. Ini kejadian dengan teman kami di pondok. Paling males menghafal Quran, Beb. Yang lain setiap hari 10 Quran, 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat hafal. Dia doang nggak mau hafal. Akhirnya guru kami kesal, dikasih peringatan. Ta'al ya walad, ta'al. Law kan bukra ma tahfaz adribak bil asa. Kalau kamu besok masih tidak mau menghafal, intabih, hati-hati, adribak bil asa. Saya pukul kamu dengan tongkat, kata guru saya. Dia masih selengean, cengar-cengir, cengar-cengir. Akhirnya besok yang lain hafal, dia anggap remeh lagi, Pak, nggak mau hafalan. Akhirnya diperingatkan yang kedua. Sampailah yang ketiga, yang lain hafal, dia doang nggak hafal. Guru kami kesal, ngambil tongkatnya kayak Habib, mau mukul kakinya, dia selengean, loncat-loncat, kepleset, Pak. Jatuhlah ke lantai. Tongkat guru kena kepalanya, masuk tempat pecah, masuk ke ruang pengobatan. Sempat pingsan. Guru kami betapa mulia akhlaknya, Pak, menangis menunggu santrinya siuman sadar. Dia taruh tongkatnya, kami ngintip, guru kami bilang, nak, goam, bangun nak, aku nggak ada niat pengen mencelakaimu, aku pengen mukul kakimu, kamu sih ngajak tukeran kepala. Nak, bangun nak, tongkatnya sudah ada di sampingmu nak. Nanti kalau kamu bangun, kamu pecahkan kepalaku ya nak, biar adil nak. Aku nggak mau nanti ini jadi penghalang langkahku ke surga. Nak, pukul ya nak. Begitu bangun teman saya, apakah dia ambil tongkat, dia pecahkan kepala guru? Tidak. Dia malah cium tangan gurunya. Guru, saya yang salah guru, guru nggak salah. Jangan-jangan teguran dari Allah karena saya sudah jadi santri durhaka. Bukankah guru itu juga orang tua? Orang tuamu ada 3. Ayah ibu yang melahirkanmu, ayah ibu yang mendidikmu guru, ayah ibu yang nanti akan menikahkanmu dengan anaknya. Mertuamu, 3-tiganya wajib kamu patuhi. Kalau kamu lawan, kamu durhaka di mata Allah. Ini jangan-jangan azab buat anak durhaka. Guru, saya ribo, tapi kepalamu pecah nak. Enggak apa-apa guru, saya malah mau bersyukur. Guru pecahkan kepala saya. Lo kok bersyukur? Gara-gara guru ketok kepala saya, kok saya merasa otak saya lebih encer dari sebelumnya. Saya pikir teman saya ini main-main. Ternyata betul, mendadak jadi cerdas gara-gara kena ketokan tongkat guru. Sebelum diketok, ngapal sehari 10 ayat susah. Setelah diketok, sehari 50 ayat.